Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Senang bisa menyapa Anda pada hari ini tentunya dalam program paling spesial dari Rafa TV. Program yang menyajikan informasi dengan seputar bulan suci Ramadan, kebermanfaatan informasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Tentunya dalam program Kurba, Kuliah Ramadan. Baik pemirsa, hari ini tentunya bersama saya Farhan Davi Saputra. Hari ini kita akan membahas mengenai tema malam-malam terakhir Ramadan, jangan kendor, ini puncaknya. Luar biasa sekali pemirsa tema pada hari ini, yang tentunya tema ini tidak sendirian akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, siapa lagi kalau bukan yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Harun MAG. Luar biasa sekali. Apakah kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Luar biasa. Masih mengajar Pak di bulan puasa? Masih tetap. Masih aktif ya? Masih aktif. Tidak boleh kendor. Tidak boleh kendor. Sesuai dengan tema kita pemirsa, tidak boleh kendor. Luar biasa ya. Dan pemirsa hari ini tentunya kita akan membahas tema malam-malam terakhir Ramadan tadi, dan jangan kendor, ini puncaknya. Yang mana mengajarkan kepada kita pemirsa, tentunya di semakin akhir bulan Ramadan, tentunya kita jangan makin turun semangatnya, tapi untuk makin semangat lagi agar tentunya mendapatkan banyak limpahan keberkahan, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dan Pak, hari ini tuh kita akan membahas tema bagaimana caranya agar kita tuh tidak kendor gitu di bulan Ramadan ini. Karena fenomena yang banyak sekali terjadi itu Pak, kalau misalkan di awal-awal semangatnya menggebu-gebu banget ya. Kalau udah akhir, udah mulai turun semangatnya gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tuh, apa keistimewaan dari malam terakhir di bulan Ramadan ini kalau menurut pandangan Bapak sendiri? Iya. Keistimewaan bulan Ramadan, terutama terakhir, itu dengan istilah 10 terakhir. 10 terakhir. Ya, itu ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah paham itu di surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam ada di bulan Ramadan, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa satu malam itu berada di 10 terakhir. Maka di 10 terakhir ini sangat istimewa. Belum lagi kalau kita gali misalnya kebiasaan-kebiasaan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, itu makin kenceng, tidak kendor di 10 terakhir. Berarti memang kita diajarkan di 10 terakhir itu jangan kendor Pak ya. Malah diingatkan untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Iya, itu betul. Ya. Nah Pak, berarti keutamaan apa aja Pak? Keutamaan apa aja yang terdapat di malam 10 terakhir itu? Iya. Gitu. Di antaranya tadi bahwa kita harus mendapatkan, berusaha. Ya. Ada usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, karena di akhir itu dikatakan ulama di akhir 10, berarti di akhir 10 itu kita harus kenceng. Ya, lebih kuat lagi, lebih kenceng daripada 10, sebelum 10 terakhir ini. Karena apa? Karena di situ ada bulan satu malam yang merupakan Lailatul Qadar. Yang kedua, misalnya, kenapa kita harus kenceng? Sudah ada tuntutan dari Nabi, tuntunan dari Nabi. Apa itu? Di antaranya tuntunan dari Nabi itu, malam-malam itu Nabi menghidupkan malam itu. Ahya al-lail di 10 terakhir. Bukan berarti Nabi tidak menghidupkan 10 sebelumnya, 10 sebelumnya. Malah lebih kencang. Dan keluarganya dibangunkan untuk juga beribadah. Dan Nabi syadda, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadat. Ini contoh. Kita mau ikut siapa sih? Nah, ikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara yang harus kita lakukan. Nabi juga beriktikaf. Kalau kita mampu, sunnah beriktikaf di masjid. Kita coba beriktikaf di masjid. Ada orang-orang tertentu yang menyiapkan dirinya untuk beriktikaf di masjid. Kalaupun tidak beriktikaf di masjid, apa inti iktikaf?
substansinya beribadah. Beribadah. Kita juga tidak di masjid, tidak apa-apa, tapi beribadah pada malam hari itu sesuai dengan kemampuan kita. Hanya saja kalau kita tidak mampu untuk bergadang semalaman karena besok nanti sakit, lalu tidak berpuasa, jangan dilakukan. Ya. Gitu. Jadi ada skala prioritasnya gitu ya. Berarti harus tahu skala prioritas juga Pak ya, harus untuk bisa kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan gitu. itu orang-orang cerdas yang bisa melakukannya, karena puasa untuk orang mukmin harus cerdas gitu. Kalau untuk iktikaf itu Pak, biasanya di terakhir 10 Ramadan kah atau ada jadwal tertentu biasanya kalau iktikaf itu? Ya, secara umum, setiap malam boleh, bahkan setiap malam di luar Ramadan silakan saja. Tapi nanti itu sesuai kemampuan kita. Tetapi yang didorong, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu terutama di 10 terakhir itu. Kalau mau dari awal silakan. Tapi kalau tidak bisa 10 terakhir. Kalau tidak bisa 1 malam saja. Atau mungkin kan ulama beda pendapat nih. Ada cara hitungannya. Kalau dimulai Ramadan awalnya ini, maka prediksinya malam 1/21. Kalau malam ini terus banyak, itu baca sendiri, kita bisa bacakan. Nah, boleh juga sebenarnya. Saya termasuk nggak kuat dah. Tiap malam nggak kuat. Udah, ini malam mulai Ramadan bulan ini. Berdasarkan referensi yang saya baca, kata ulamanya malam ke-23. Udah tahu kurang nomor 23. Tapi belum tentu juga dapat. Iya, kan? benar. Tapi paling Pak, tidak ada usaha gitu ya. Oke, benar gitu Pak. Apalagi kan Pak, kayak banyak orang-orang kan yang bekerja ya. Banyak orang yang bekerja, apalagi pulangnya malam gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, bagaimana cara kita tuh menghidupkan suasana di bulan Ramadan ini, walaupun kita sebagai pekerja nih, gitu. Cinta, pemirsa. Ya, kalau kita berdasarkan cinta, namanya capek itu tidak ada. Ya tidak ada tuh. Karena cinta. Saya membagi ibadah secara keseluruhan itu 3 tingkatan. Berdasarkan yang saya baca. Ini yang paling sederhana. Itu berdasarkan tasawuf. Banyak tuh nanti ada mahabbah, ada sebelumnya musyahadah, ada muqarabah. Kita itu terlalu panjang. Pertama, karena syariat. Beribadah, mengharap pahala, mengharap surga. Meninggalkan perbuatan maksiat karena takut dosa, takut masuk neraka. Itu namanya syariat. Yang namanya syariat hukum. Tahu sendiri kalau hukum. Kalian tahu ketika di lampu merah hukumnya gimana? Tidak boleh melanggar. Kalau tidak ada sanksinya. Polisi. Ada polisi. Ada polisi langsung dilanggar. Itulah syariat. Ya. Nah, ya. Jadi kita syariat itu hanya hukum oriented, law oriented. Naik lagi butuh. Kalau kita butuh bagaimana? Saya butuh puasa, saya butuh ini. Kalian mungkin ada masalah nih. Masalah biasa remaja atau mahasiswa. Tulisan skripsi enggak di ACC ini oleh pembimbing 1 dan 2, betul? Ya. Kalian butuh untuk di ACC. Katanya sih sujud malam-malam tahajud, salat hajat, katanya sih. Kalian butuh itu? Kalian malam-malam sholat. Wah, khusyuk sampai sujud, tertangis-tangis. Sudah ACC sholat lagi nggak? Enggak, karena nggak butuh. Tapi derajat tinggi cinta. Butuh tak butuh, pokoknya terus melakukan itu ibadah terus begitu ya. Ramadan, sesibuk apapun kita akan tetap survive. Kita akan fighting, petarung sejati. Cinta. Lakukan puasa dengan cinta. Kalau dengan cinta, salat 20 rakaat dengan surah panjang-panjang 2 juz tidak masalah. Tidak memilih yang surah-surah pendek, yang cepat gitu Pak ya. Berarti memang kalau misalkan kita cinta dengan ibadah, kita cinta dulu Pak ya. Kita cinta dulu, kalau kita udah cinta, mau itu 20 rakaat, mau itu kita pulangnya capek juga tidak akan terasa gitu Pak ya. Luar biasa sekali pemirsa. Seperti kami dekan-dekan ini ya. Pagi sampai jam tertentu aktivitas banyak. Udah. Kalau dia dekan itu seorang dai, ba'da maghrib sudah harus keluar. Benar. Setelah itu subuh sudah menunggu untuk ceramah lagi. Belum lagi zuhur asar. Apakah kami capek?
Kalau berdasarkan cinta, wow, nikmat ya Pak ya. Iya. Berarti sama saja. Bapak pun juga di posisi yang capek tapi tetap bisa survive di bulan Ramadan gitu. Jadi luar biasa pemirsa ya. Jadi landaskan dengan cinta dulu. Kalau kita udah cinta sama ibadah kita, apapun resikonya, apapun survive yang ada di depan itu pasti akan dijalankan dengan nikmat gitu. Pak, banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan banyak limpahan keberkahan dan rahmat apapun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa amalan yang menurut Bapak tuh paling penting untuk bisa kita lakukan di bulan puasa ini ke pemirsa gitu? Adwa muhawa inqalla. Dawam walaupun sedikit. Amalkan apa yang kita mampu. Tapi dawam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali kemampuan kita. Tinggal kita mengukur diri kita. Saya mampu yang mana? Tapi dawam terus menerus. Banyak amalan. Kalau Anda sebagai mahasiswa tidak usah memilih untuk bersedekah, memberikan buka ketika orang berbuka. Sedekah enggak perlu. Mahasiswa kok uang dari mana? Kalau mau nibrung tempat berbuka, ikut makan buka boleh. Dan itu lakukan secara dawam, buka bersama secara dawam. Nah, artinya mahasiswa pilih dong. Pilih yang mampu. Amal apa? Terutama mulai dari 1 sampai 20, 21 itu ditingkatkan. Apa? Pak, saya cuman bisa konsisten dan banyak beribadah. Baca Quran. Baca Quran terus. Sehari saya 2 juz. Terus 2 juz di 10 terakhir. Jangan jadi 1 juz. Jangan 3 juz. Jadi amalan apa? Banyak. Silakan dilakukan. Pesan saya konsisten. Konsistensi ini di 10 terakhir ditingkatkan. Yang kedua, konsistensi yang saya maksudkan bukan hanya di Ramadan, pasca Ramadan. Sanggupkah kita yang tadi memilih untuk baca Quran 1 juz sehari minimal? Bagaimana kelanjutannya? Allah mendidik kita membiasakan di Ramadan supaya menjadi modal kebiasaan di setelah Ramadan. Jadi intinya pilih, lakukan sebanyak-banyaknya amal-amal itu. Kalau mau menurut Rasulullah kayak tadi, sholat malam, hidupkan malam itu, iktikaf. Ya, di iktikaf itu apa yang dilakukan? Bukan iktikaf di masjid sambil tiduran, enggak. Ngaji, ya, wirid, baca apa saja, zikir dan lain sebagainya. Gitu Pak ya, luar biasa sekali. Berarti memang Ramadan ini mengajarkan kita juga Pak ya, mengajarkan kita untuk konsisten. Gitu. Mengajarkan kita untuk konsisten. Jadi yang biasanya kita beribadah sering dan juga baca Al-Quran berapa juz dalam sehari, yang berarti bakal mengajarkan kita untuk setelah Ramadan apakah kita akan tetap sama. Gitu, luar biasa sekali pemirsa ya. Nah Pak, mungkin masih sedikit penasaran nih pemirsa yang di rumah tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Gitu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit nih Pak ke pemirsa di rumah tuh secara pengetahuannya Lailatul Qadar itu tuh apa keistimewaannya dan bagaimana cara kita untuk aku pengen dapat bulan Lailatul Qadar itu. Iya. Gitu. Hidup ini prosesnya. Ya. Tidak simsalabim. Benar. Jadi siapa-siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang telah berproses, telah berlatih. Itu satu. Sehingga dengan latihan-latihan itu sama dengan kita latihan-latihan, kita sekolah, kita kuliah, pada puncaknya di wisuda mendapatkan penghargaan. Iya. Nah, itulah juga ibaratnya. Lailatul Qadar itu setelah ini pengecualian, ini hukum umum ya. Kalau pengecualian itu terserah Allah. Iya benar Pak. Orang yang tidak beribadah, Allah ingin memilihnya itu hak Allah. Tapi hukum umum dia sudah proses pembersihan diri sejak awal, sejak dini. Dan mungkin lama nih, bertahun-tahun nih proses ini. Dan dia konsisten. Mungkin dari umur yang muda, umur 20 tahun, dia sudah konsisten bagus. Diuji loh, 11 bulan berikutnya, oh dia tetap konsisten seperti di Ramadan itu. Terus ditingkatkan. Menjadi orang yang bersih, baru dapat hadiah dari Sang Maha Bersih. Sang Maha Bersih pasti memberikan yang bersih. Yang berhak menerima? Orang yang bersih. Sang Maha Suci memberikan hadiah yang suci, yang berhak orang yang bersih. Berhak orang yang memang berhak untuk mendapat itu orang yang suci. Itu siapa yang ingin dapatnya. Jadi bersihkan diri kita dan membersihkan bukan di Ramadan saja, terus konsisten. Ulama
sudah memberikan isyarat kepada kita untuk bersih diri sebelum Ramadan. Mulai Rajab, Sya'ban. Amalan-amalan Rajab, Sya'ban itu tolong dibaca dalam konteks membersihkan diri, bukan dalam konteks yang lain-lain. Ini terlepas dari dalilnya sahih atau tidak. Lepaskan itu dalam konteks, sehingga ketika masuk Ramadan kita pantas, ya. Itu diantaranya apa? Tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu keistimewaannya. Kita dapat satu malam itu 83 tahun kita beribadah. Sementara umur kita belum sampai tentu. 83 tahun. Dan ibadah kita selama kita hidup itu belum tentu diterima. Ya. Belum tentu bagus. Sementara ini khairum min alfi syahr. Ibadah kita 83, kalau ada orang 83 tahun beribadah, itu ibadah dia lebih bagus dari orang yang melakukan 83 hanya satu malam. Itulah rahasia hebatnya umat Muhammad, umat mahmuda, umat marhumah, umat yang disayang oleh Allah. Umur boleh pendek, tapi kualitas dan kuantitas amal seperti umat-umat terdahulu yang berumur panjang. Istimewa gitu. sekali. Luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa. Untuk pemirsa di rumah juga nih, sudah banyak sekali ya insight yang didapatkan, informasi bermanfaat yang didapatkan. Mungkin Bapak dari berbagai macam informasi yang Bapak sampaikan tadi, mungkin sedikit pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa di rumah untuk bisa menjaga semangatnya dalam menunaikan ibadah puasa di detik-detik terakhir seperti ini. Iya. Pertama, kita akan bekerja bagus, melakukan sesuatu yang bagus, apapun itu, puasa, ibadah lain, kerja-kerja sehari-hari, harus paham. Dengan paham itu akan sadar. Kita memiliki rasa sadar, memahami, menyadari. Dengan itu kita tahu, oh ini fungsinya seperti ini, kegunaannya untuk ini, dan itu hanya kembali nanti kepada diriku. Oh begini. Jadi puasa kalau memang kita dilakukan dengan kesadaran, maka kita akan menikmati Ramadan itu. Efeknya ke depan apapun yang akan kita lakukan itu harus kita sadari. Mahasiswa sadar diri dia mahasiswa, bisa beraktivitas ke sana ke sini karena mahasiswa. Tanpa mahasiswa adik-adik di sini tidak mungkin duduk di sini. Ya. Nah, bisa duduk sini karena sadar itu aku mahasiswa. Tugas utamaku mahasiswa, selesaikan kewajibanku tentang mahasiswa ini. Yang ini adalah aksesoris untuk memperluas wawasan kita. Jangan sampai kita ingin pakai baju, lupa pakai baju, kita terfokus pakai aksesoris. Pakai aksesoris tanpa pakai baju, apa artinya? Lebih baik kita pakai baju, tidak ada aksesoris. Yang ahsan, yang paling bagus, pakai baju, pakai aksesoris. Jadi sadari. Dengan sadar itu, oh ini akhirnya, oh bagus. Akhirnya cinta. Kembali balik cinta. Yang tahu saya, yang mengajar di syariah, saya menanamkan kita harus cinta. Cinta yang benar adalah cinta yang sampai puncak kegilaan. Gila. Saya selalu ngajak mahasiswa saya menjadi orang gila. Gila apa? Gila belajar. Baca, menulis, berbicara. Ya. Harus seperti itu. Maka kita harus menjadi orang gila. Tapi gila konstruktif. Yang bagus. Itu ya. Luar biasa sekali. Kita sudah mendapatkan banyak insight pemirsa dari Bapak juga ya. Tentunya terima kasih Bapak sudah banyak sekali memberikan informasi ya. Semoga ini menjadi ladang amal pahala juga bagi Bapak karena memberikan banyak kebermanfaatan informasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan juga pemirsa, satu kunci yang kita dapatkan tadi cinta. Jadi kalau kita udah cinta sama ibadah kita di bulan Ramadan ini, tentunya akan lebih semangat lagi. Walaupun kita capek pulang kerja Pak ya, capek pulang sekolah, kuliah atau yang lain-lain, kalau kita cinta sama ibadah kita maka tentunya tidak akan terasa. Luar biasa sekali Bapak kunci semangatnya ya. Pemirsa Rafa TV, tentunya kita akan kembali lagi dalam program-program yang paling spesial yaitu Kurma dengan berbagai macam episode dan juga berbagai macam narasumber yang akan memberikan informasi untuk kalian yang ada di rumah. Saya Farhan Davisa Putra bersama dengan rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode-episode Kurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafa TV selalu menginspirasi.